Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen akan membahas mengenai budgeting and controlling. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 ini. Yang pertama yaitu ada Estesianita dengan nomor BP 1811022026. Selanjutnya yaitu ada Asratul Rahmi dengan nomor BP 1811022010. Dan selanjutnya saya sendiri, Sri Salvina Devi Maharani dengan nomor BP 1811022022. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas sebuah artikel yang berjudul Insert of Theory of Budgeting, a Literature Review. Pada artikel ini ada beberapa orang penulis. Yang pertama yaitu ada Stasci Elkeno dari Brock University, yang kedua ada Michael Shellow dari Brock University, dan yang ketiga yaitu ada Barbara Jesainti dari Brock University. Ada beberapa topik yang akan kami bahas dalam video kali ini. Di antaranya yaitu ada abstract, introduction, literature review, research methodology, main result, dan conclusion. Sebelumnya, pertama-tama ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih pengertian dari budgeting dan controlling itu sendiri. Nah, di sini kami sudah memberikan beberapa pengertian budgeting menurut pendapat para ahli. Yang pertama yaitu ada menurut Munandar 2001. Menurut Munandar 2001, budgeting adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter dan berlaku dalam jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Anggaran merupakan alat untuk merencanakan dan mengendalikan keuangan perusahaan dalam penyusunannya dilakukan secara periodik. Selanjutnya, menurut Garrison dan Noren pada tahun 2007, menurutnya, budgeting adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa budgeting adalah proses penganggaran atau perencanaan terkait keuangan. Selanjutnya yaitu pengertian controlling menurut pendapat para ahli. Di sini sudah ada pengertian controlling menurut pendapat para ahli. Yang pertama yaitu menurut Terry Sujamto pada tahun 1986. Menurut Terry, controlling merupakan alat untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasil sesuai dengan rencana. Selanjutnya yaitu menurut M. Manulang. Menurut M. Manulang, controlling merupakan suatu proses untuk dapat menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya, dan juga mengoreksinya, dan bila perlu, dengan sebuah maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang semula. Nah, dari pengertian tersebut dapat ditarik juga kesimpulan bahwa controlling maksudnya yaitu proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Nah, sebelum lebih jauh membahas mengenai artikel, marilah kita melirik sedikit kepada abstrak dari artikel ini. Bahwasanya, penganggaran digunakan di semua jenis organisasi dan merupakan topik yang sangat penting dalam penelitian akuntansi. Nah, untuk memajukan diskusi tentang manfaat dan kelemahan dari penganggaran, penelitian penganggaran di masa depan akan mendapatkan manfaat dari tinjauan komprehensif teori-teori yang digunakan oleh peneliti pada penganggaran sebelumnya. Pada abstrak ini, menyoroti teori utama per spektrum dan teori spesifik yang digunakan dalam penelitian penganggaran serta variabel umum yang digunakan dan metodologinya. Meskipun dalam penelitian ini tidak menemukan teori penganggaran yang kohesif, peneliti mengidentifikasi pentingnya proses pemikiran terpadu untuk penelitian penganggaran dan memberikan wawasan untuk pekerjaan masa depan di bidang tersebut. Nah, itu yang dikatakan pada abstrak pada artikel kali ini. Selanjutnya, langsung saja masuk kepada bagian introduction.
Pada penelitian penganggaran ini, penganggaran memiliki sejarah panjang dalam akuntansi manajemen. Menurut Case 1940, Gibran dan Sequat 2009, Malmi dan Granland 2009, meskipun penganggaran berumur panjang, penelitian penganggaran tidak memiliki teori yang kohesif dan komprehensif. Bahwasanya, penelitian didasarkan pada teori ini memberikan kesempatan untuk memeriksa masalah yang lebih kompleks dari yang lainnya. Mengingat bahwa banyaknya kebutuhan dan penggunaan penganggaran di seluruh industri dan organisasi, kurangnya teori yang komprehensif tidak lagi menjadi hal yang mengherankan bagi kita semua. Mengenai pemahaman yang lebih baik tentang teori yang saat ini tentunya sangat dibutuhkan guna dalam penelitian penganggaran untuk dapat meningkatkan pemahaman kita tentang penelitian yang sebelumnya dan mengidentifikasi peluang yang lebih baik lagi untuk studi di masa yang akan datang atau di masa depan. Tujuan dilakukan penelitian pada artikel ini yaitu untuk menginformasikan para peneliti tentang kemajuan teoritis yang dibuat dalam penelitian penganggaran dari berbagai perspektif atau yang biasa disebut dengan sudut pandang. Di sini, peneliti menyediakan inventaris teori yang diadopsi dan diterapkan dalam penelitian penganggaran hingga saat ini. Konsisten dengan literatur sebelumnya, penelitian ini memanfaatkan 3 perspektif teoritis utama. Yang pertama yaitu ada ekonomi, psikologi, dan sosiologi sebagai titik awal untuk mengatur teori-teori ini. Pendapat ini menurut Kowalewski et al. 2003-2007. Selanjutnya juga mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan teori tertentu dalam setiap perspektif. Selanjutnya masuk pada bagian research metodologi. Nah, pada research metodologi ini, penelitian ini mengambil daftar dengan 17 jurnal target yang digunakan untuk memandu pemilihan artikel untuk dimasukkan dalam tinjauan tentang teori penganggaran. Dalam setiap publikasi, peneliti dalam artikel ini mencari semua bidang database, ABI, Inform, dan ProQuest menggunakan anggaran istilah pencarian wildcard yang menghasilkan 651 artikel. Pada awal 1990-an dan 2000-an, peningkatan jurnal akuntansi manajemen, misalnya seperti pada jurnal penelitian akuntansi manajemen, memberikan jalan yang lebih besar untuk menerbitkan penelitian penganggaran. Pada saat yang sama juga, ada penurunan keseluruhan dari penelitian penganggaran yang diterbitkan, di antaranya yaitu jurnal khusus akuntansi non-manajemen, misalnya The Accounting Review. Baiklah, saya Asratul Rahmi. Di sini saya akan membahas topik selanjutnya yaitu literatur review. Ada 3 perspektif teoritis utama yang digunakan dalam penelitian akuntansi, yaitu ekonomik, psikologi, dan sosiologi. Ini menurut Kowalewski et al. 2003. Dalam setiap perspektif teoritis utama ini, ada 3 teori yang digunakan untuk memeriksa penganggaran sebagai tema yang pokok dalam penelitian akuntansi. Dalam artikel ini, peneliti memeriksa perspektif teoritis utama dan penerapan teori-teori khusus dalam penelitian anggaran. Nah, selanjutnya, pada Economic Based Budgeting Research with Theory, teori ekonomi ini adalah satu-satunya perspektif teoritis utama yang digunakan semua metodologi yang digunakan untuk melakukan penelitian anggaran. Secara umum, teori ekonomi berakar pada produksi, distribusi, dan konsumsi pada barang dan jasa. Nah, pada artikel ini, peneliti mempelajari bagaimana orang dan organisasi mengalokasikan sumber daya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan sambil memastikan upaya terkoordinasinya untuk mencapai potensi yang maksimal. Dalam Economic Based Budgeting Research with Theory, terdapat teori keagenan atau agency theory yang berasal dari karya Money oleh Jensen dan McLean tahun 1976 dan Ross 1973. Teori keagenan digunakan secara luas dalam penelitian akuntansi.
Namun secara umumnya, teori keagenan ini menggambarkan hubungan antara satu orang atau lebih, atau yang biasa disebut dengan prinsipal, yang terlibat dalam pekerjaan orang lain, dan ini biasa juga disebut dengan agen atas nama mereka sendiri. Nah, dapat diasumsikan dari inti dari teori ini, yaitu yang pertama, masing-masing pihak beroperasi untuk kepentingannya sendiri, dan yang kedua, prinsipal dan agen mampu membentuk ekspektasi yang tidak bias dari keputusan prospektif. Teori agensi juga merupakan teori yang paling sering dikutip dalam ulasan ini. Menurut Eisenhardt 1989-58, teori agensi mencoba untuk menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen menggunakan metafora atau kontrak. Penelitian penganggaran berbasis ekonomi juga meneliti bagaimana penganggaran ini dapat digunakan untuk mengkoordinasikan suatu kegiatan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, budget-based independent variables. Dalam hubungan keagenan yang khas, pemilik atau prinsipal memeriksa cara-cara untuk mengkontrol tindakan agen untuk mengurangi masalah keagenannya. Sebuah pertanyaan yang sering muncul dalam penelitian ini yaitu menanyakan apakah usaha agen bergantung pada permutasi yang berbeda dari penganggaran dan variabel yang terkait. Dengan demikian, banyak penelitian yang menyelidiki pengaruh berbagai elemen penganggaran dan lingkungan penganggaran sebagai variabel yang independen. Selanjutnya, budget-based dependent variable. Nah, di sini ketika sebuah penganggaran diperiksa sebagai variabel dependen, peneliti mempelajari dampak ekonomi pada dasar-dasar proses penganggarannya. Sebagai contoh, misalnya ada dampak pada anggaran ketika individu berpartisipasi dalam proses penganggaran. Artikel ini juga memanipulasi komunikasi faktor lainnya seperti agregasi informasi dan efek temporal umpan balik untuk menentukan pengaruhnya terhadap anggaran. Selanjutnya, psikologi based budgeting research with theory. Nah, dalam penelitian penganggaran, teori psikologi ini digunakan untuk mendeskripsikan dan memprediksi bagaimana perilaku individu itu sendiri. Menurut Mears 2011, definisi teori psikologi didasarkan pada asumsi bahwa pemikiran, emosi, dan perilaku individu tergantung pada representasi mental dari lingkungannya sendiri. Dari analisis penelitian ini, peneliti menemukan keragaman teori tertentu yang berasal dari perspektif psikologis, yaitu ada 3 kelompok utama teori psikologis yang mendominasi penelitian akuntansi manajemen. Ini menurut Birnbach et al. 2006. Yang pertama, psikologis kognitif atau kognitif psikologis. Psikologis kognitif adalah suatu studi tentang proses mental seperti perhatian, bahasa, memori, persepsi orang, dan bagaimana sikap dalam pemecahan masalah. Ini berfokus pada proses mental yang mempengaruhi perilaku seperti penilaian dan pengambilan keputusan. Nah, efek kognitif ini dari proses anggaran dapat diamati melalui studi penganggaran partisipatif. Selanjutnya yaitu psikologi sosial atau sosial psikologi. Psikologi sosial ini berfokus pada bagaimana pikiran, perasaan, atau perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain yang sebenarnya, yang dibayangkan, atau yang tersirat. Dalam penelitian penganggaran, yang diperiksa adalah sebab dan akibat dari orang lain. Di sini bukan proses mentalnya yang diperiksa. Misalnya, menurut Chen Hall 1986, tidak hanya menganggap bawahan
dalam pengaturan anggaran partisipatif, tetapi juga mengakui pentingnya hubungan antara bawahan dan atasan. Selanjutnya, industrial atau organization psychology adalah suatu studi tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan pekerjaan. Bidang utama penelitian dalam sub-bidang ini yaitu meneliti penyebab yang mendasari atau yang memotivasi individu atau kelompok untuk bertindak. Teori motivasi berfokus pada proses untuk memulai, membimbing, dan memelihara perilaku yang berorientasi pada tujuan. Dengan demikian, peran anggaran yang memotivasi dapat dipahami dari berbagai teori motivasi. Baik, saya Stesianita. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang Budget-Based Independent Variables. Banyak studi yang meneliti variabel berbasis anggaran sebagai variabel independen menguji pengaruhnya terhadap kinerja individu atau kelompok kecil. Variabel berbasis anggaran ini mencakup fitur proses penganggaran seperti partisipasi anggaran, persepsi keadilan anggaran, serta karakteristik insentif berbasis anggaran, termasuk kesulitan target anggaran. Secara relatif, lebih sedikit penelitian yang mempertimbangkan hasil variabel berbasis anggaran di luar pengaruhnya terhadap kinerja terkait upaya. Variabel berbasis anggaran sebagai variabel independen juga sering diperiksa dalam kombinasi dengan fitur tugas, misalnya saling ketergantungan tugas, kesulitan kerja, dan karakteristik lingkungan organisasi seperti desentralisasi. Selanjutnya yaitu Budget-Based Dependent Variables. Mayoritas studi meneliti variabel berbasis anggaran sebagai variabel independen. Relatif lebih sedikit studi yang meneliti penganggaran dan variabel terkait anggaran sebagai variabel dependen. Dari penelitian tersebut, banyak yang memfokuskan pada budget sebagai variabel dependen. Sampai saat ini, ada beberapa studi berbasis psikologi yang menguji proses penganggaran dan karakteristik anggaran sebagai variabel dependen. Penelitian lebih lanjut dapat menguji bagaimana variabel yang berakar pada berbagai subbidang psikologi mempengaruhi keputusan terkait anggaran. Preferensi untuk sintif berbasis anggaran, desain dan pelaksanaan proses anggaran, dan sikap berbasis anggaran di antara variabel dependen berbasis anggaran lainnya. Selanjutnya yaitu Sociology Based Budgeting Research with Theory. Dalam penelitian penganggaran dan akuntansi, teori sosiologis memberi pembaca wawasan tentang organisasi, dunia sosial tempat mereka beroperasi, dan cara individu bereaksi dalam skenario. Penganggaran diperiksa di berbagai industri termasuk pendidikan dan perawatan kesehatan, badan usaha milik pemerintah dan negara. Teori kontingensi dan kelembagaan adalah teori yang paling umum diterapkan dalam paradigma penelitian akuntansi sosiologis. Pada kumpulan artikel yang direview, 19 dari 65 artikel menggunakan teori kontingensi, 18 artikel menggunakan teori institusional atau new institutional, dan 5 artikel menggunakan teori organisasi. Karena unsur-unsur teori ini terkonsentrasi pada tingkat analisis yang lebih tinggi, organisasi adalah unit analisis untuk sebagian besar studi penganggaran menggunakan perspektif sosiologis. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi teori sosiologis. Yang pertama yaitu kontingensi teori. Menurut definisi, teori kontingensi mengeksplorasi perbedaan dalam sistem yang memungkinkan adanya inkonsistensi di seluruh organisasi. Comfort dan Albert Net
tahun 1999 menunjukkan bahwa individu dengan orientasi profesional yang tinggi tidak akan selalu mengalami konflik peran ketika terlibat dalam penganggaran asalkan mereka berkomitmen untuk menetapkan tujuan manajerial. Dalam pandangan yang berbeda, Subramaniam dan Mia pada tahun 2003 menyoroti bahwa penerapan penekanan anggaran yang lebih rendah menyebabkan komitmen organisasi yang tinggi ketika nilai-nilai yang terkait dengan pekerjaan manajer untuk inovasi tinggi. Selanjutnya yaitu Neo-Institutional Theory. Kewirausahaan institusional atau neo-institusional dan institusional semuanya berasal dari serangkaian penelitian produktif yang dimulai dengan artikel Sankardesi, Dimaggio, dan Powell dari tahun 1983. Teori neo-institusional telah muncul sebagai teori sosiologis yang penting. Ia menekankan pada penciptaan, pemeliharaan, dan gangguan lembaga serta aktor dominan dan masyarakat di sekitar situasi. Teori neo-institusional mengikuti perubahan yang terjadi dalam institusi dan mengakui bahwa perubahan dalam institusi membutuhkan perubahan persepsi, juga dalam masyarakat, dalam politik, dan terkadang budaya. Selanjutnya yaitu Organizational Theory. Teori organisasi, teori ketiga yang paling umum digunakan. 5 dari 65 artikel, terdiri dari berbagai pendekatan untuk analisis organisasi. Scott pada tahun 1961 menyoroti bahwa setidaknya ada 4 teori organisasi. Perspektif sistem rasional, pembagian kerja, teori birokrasi, dan teori kontingensi. Baker pada tahun 2014 menggunakan teori organisasi untuk menunjukkan pentingnya kontrol administratif dan budaya, karena 2 dari 4 organisasi yang dipelajari kembali penganggaran tradisional daripada deinstitusionalisasi. Selanjutnya yaitu Grounded Theory. Teori beralas dari 4 dari 65 artikel menyediakan suatu set prosedur teliti yang mengarah pada penciptaan kategori konsepsional. Pada penciptaan kategori konseptual oleh Glasser dan Staurus pada tahun 1967, sebagai metode yang terkenal, grounded theory dapat memberikan wawasan dan memungkinkan pemeriksaan penganggaran dalam berbagai konteks. Ini sering digunakan dalam konstruksi teori, menggunakan pendekatan metodis untuk pengumpulan dan analisis data. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Budget-Based Variables in Sociological Survey Studies. Penggunaan variabel dalam studi sosiologis kurang lazim dibandingkan dalam ekonomi atau psikologi, dan variabel yang diidentifikasi dalam survei. Dalam 21 artikel yang diidentifikasi menggunakan metodologi survei dan penggunaan eksplisit teori sosiologis, terdapat 6 pasal yang menggunakan partisipasi anggaran sebagai variabel bebas. Brownell pada tahun 1983 dan Crane pada tahun 1992 menguji partisipasi anggaran sebagai variabel independen dan kinerja manajerial sebagai variabel dependen. Crane pada tahun 1992 menunjukkan bahwa partisipasi dalam proses anggaran memengaruhi kinerja melalui informasi yang berhubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang conclusion atau kesimpulan dari artikel ini. Sebagian besar dari teori dapat diklasifikasikan menurut 3 perspektif teoritis utama. Teori tertentu itu sendiri beragam dan kompleks, karena para peneliti menerapkan teori dari semua proses pemikiran, latar belakang dasar, dan bidang ilmu pengetahuan.
teori penganggaran yang kohesif masih belum ada hingga saat ini, meskipun kurangnya teori pemersatu. Teori dapat membangun serangkaian hubungan di antara konsep-konsep yang mungkin atau tidak didefinisikan dengan baik sehingga memungkinkan wawasan tentang tindakan dan hasil yang diamati. Pada saat yang sama, teori dapat membatasi ruang lingkup dari apa yang dipelajari, memperkenalkan asumsi, konstruksi, dan definisi yang bersaing atau tidak sesuai serta membatasi metodologi penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan literatur yang ada, artikel ini memberikan wawasan teoritis bahwa dapat membantu peneliti mengidentifikasi kelemahan dalam penelitian dan teori yang masih ada yang dapat mengarah pada perbaikan dalam penelitian penganggaran. Oleh karena itu, artikel ini mendorong pengembangan lebih lanjut dari teori-teori yang membantu menjelaskan banyak kegunaan penganggaran. Baiklah, sekian hasil dari kelompok kami tentang artikel ini. Kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.